Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halaman 242 berkenaan tentang ancaman bersumpah tidak atas nama Allah, ancaman sumpah palsu, dan juga banyak bersumpah dengan nama Allah meskipun sumpahnya itu benar. Ini akan kita bahas 3 poin tadi di hadis halaman 242. Alhamdulillah, selepas Idul Fitri kita bisa hadir kembali di 11 Dzulqa'dah, Selasa malam Rabu, di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Mubarakah. Kita kaji kembali kitab Fathul Qaribil Mujib, ya, tentang At-Targhib dan Tarhib. Masuk pada halaman 242 tentang ancaman bersumpah tidak pakai nama Allah, atau juga ancaman sumpah palsu, atau juga sering bersumpah meskipun sumpahnya itu benar. Itu kurang baik juga. Sebentar-sebentar wallahi, sebentar-sebentar wallahi. Mari kita lihat 2 ayat dikutipkan di sini dan juga 4 hadis. Ayat pertama di surah Al-Baqarah ayat 224. Qala Allahu Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wala taj'alullaha urdatan li aimanikum, jangan kamu jadikan nama Allah menghalangi bagi sumpah kamu. Menghalangi untuk apa? Antabaru, untuk berbuat baik. Watattaku, bertakwa. Watuslihu bainan nas, memperbaiki hubungan di antara manusia. Jangan. Dulu ada penggembalanya Sayyidina Abu Bakar yang ikut terbawa berita hoax. Berita apa itu? Mereka orang-orang munafik menyebarkan fitnah Aisyah selingkuh, ya. Nah, bukan penggembala, masih ada kerabat dari Abu Bakar, orang yang selalu disubsidi kebutuhan hidupnya oleh Abu Bakar, ikut terbawa menyebarkan berita. Begitu Sayyidina Abu Bakar tahu, dia bersumpah, demi Allah saya hentikan subsidi saya. Nah, itu diingetin, nggak boleh. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum, jangan kamu jadikan Allah, artinya jangan kamu bersumpah atas nama Allah untuk menghalangi kamu berbuat baik. Demi Allah saya hentikan subsidi saya buat dia. Itu kan bawa-bawa nama Allah, tapi isi sumpahnya menghentikan kebiasaan baik, membantu kerabat, famili. Jangan, ya. Begitu yang dimaksud di ayat tadi. Wal makna la taj'alul halifa billah urdatan, jangan kamu jadikan sumpah dengan nama Allah urdatan, ya, sebagai alasan li aimanikum, alasan bagi sumpah kamu,
Allah tabarru, untuk tidak berbuat baik lagi. Bagaimana kalau terlanjur ngomong batalin sumpahnya, bayar kafaroh. Kafarohnya membatalkan sumpah, bebaskan budak atau beri makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kau makan, atau memberinya pakaian. Salah satu dari 3 opsi. Karena isi sumpahnya nggak bagus. Saya mau stop bantuan saya buat kerabat famili saya. Nggak boleh. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Udah dibatalin. Maka di sini diterangkan fatuk rohul yaminu ala dzalik, dimakruhkan bersumpah seperti itu. Demi Allah, saya nggak mau berbuat baik lagi sama si fulan. Wa yusannu fihil hinsu wa yukaffir, disunnahkan batalin sumpahnya dan dia bayar kafarahnya. Bi khilafiha ala fi'lil birri wa nahwi. Lain halnya kalau dia bersumpah dengan nama Allah untuk berbuat baik, ya jangan dibatalin, kerjakan. Nah, itu namanya ketaatan. Lanjut ayat berikutnya yang dikutip di bab ini, surah Ali Imran ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Jadi orang yang suka mengganti janji Allah, mereka berjanji kepada Allah untuk beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjanji untuk menunaikan amanah, ditukar dengan samanan qalila, cuma materi yang sedikit daripada dunia, dia berani melanggar janjinya kepada Allah. Apa jawaban dari inna? Ulaika la khalaqalahum fil akhirah, mereka itu nggak ada bagiannya di akhirat, nggak dapat ganjaran pahala, nggak ada. Wala yukallimuhumullah, Allah nggak ajak bicara mereka. Kenapa? Marah Allah terhadap orang-orang yang berani menukar janji Allah dan sumpahnya. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah enggak memandang kepada mereka di hari kiamat dengan pandangan rahmat dan ampunan. Wala yuzakkihim, Allah tidak bersihkan mereka. Walahum adzabun alim, buat mereka siksa yang pedih. Hati-hati kalau udah berjanji kepada Allah, ya jangan sampai dilanggar. Kita masuk pada hadis yang 4. Hadis pertama, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala malim ri'im muslimin bighairi haqqih, siapa yang bersumpah atas mengklaim harta seorang muslim dengan tidak sebenarnya, dia berani bersumpah, demi Allah itu harta milik saya, padahal harta milik seorang muslim. Dia berani untuk meyakinkan sampai bawa-bawa nama Allah. Apa ancamannya? Laqiyallah, niscaya dia akan berjumpa dengan Allah
artinya nanti ketika dia wafat, dibangkit di hari kiamat, menjumpai Allah wa huwa alaihi ghadban, Allah marah kepadanya. Saking ingin meyakinkan itu aset milik dia, padahal itu adalah hak seorang muslim, diklaim sama dia, demi Allah itu punya saya. Jangan sembarangan ya. DKM masjid kan dapat amanah, jamaah naruh duit di tromol ya untuk keperluan operasional masjid itu. Ini pengen dikumpulin. Saya mau nanya sama DKM kira-kira mau nggak? Nang nyari pontang panting DKM, yang sono tinggal ngomong dikumpulin. Kompensasinya apa dikumpulin? Mereka siap untuk satu provinsi Jakarta aja berapa ribu masjid, berapa ribu musola, kebutuhannya siap disuntik. Kalau di Timur Tengah di cover, jadi tromol kagak jalan juga tetap jalan nggak itu masjid? Tata ini saking kebingungan nyari sumbernya dari mana ya. Tromol masjid diincer ya. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, thumma qara'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaqahu min kitabillahi azza wajal. Kemudian membacakan atas kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman-Nya yang maha benar dari kitab Allah. Yang tadi, innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila sampai akhir ayat. Nah, Nabi membacakan itu ayat kepada para sahabat. Setelah Nabi ingatkan, siapa yang bersumpah atas nama Allah, mengklaim harta milik seorang muslim, diakui sama dia tidak dengan sebenarnya, bighairi hak, sewenang-wenang ya, main ngaku-ngakuin aja, nanti dia bakal mati menghadap Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Hati-hati ya. Hadis tadi riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan juga semakna dengan itu dengan tambahan huma ya. Juga diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi sebagaimana meriwayatkan tengahnya dengan semakna oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. Hadis kedua, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yanhakum an tahlifu bi abaikum, sesungguhnya Allah Ta'ala melarang kamu bersumpah dengan nama bapak-bapakmu. Demi bapakku, demi kakekku, nggak boleh. Faman kana halifan, barang siapa yang dia bersumpah, falyahlif billah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Nggak usah pakai bapak, demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh juga ya. Jadi bersumpahlah atas nama Allah. Wa Rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, boleh, itu memang nama Allah. Gimana kalau sumpah pocong? Itu maksudnya apa? Apa sumpah pocong itu lebih kuat daripada sumpah menggunakan nama Allah? Kalau udah disebut Allah, nggak ada yang lebih hebat daripadanya. Sumpah pocong, orang masih hidup
dibalut pakaian kafan, yang mimpin pakai peci lagi sorban. Nggak ada tuh di kitab fikih sumpah pocong. Ya, hadis tadi kata Nabi, faman kana halifan, siapa yang bersumpah falyahlif billah, kalau emang tidak bersumpah auliyasmut, diam, ketimbang bersumpah menggunakan nama selain Allah lebih baik diam. Hadis disepakati Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Malik dan Ahmad dan arba'ah. Kalau dibilang arba'ah 4 perawi, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu namanya arba'ah. Hadis ketiga, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar itu adalah, pertama, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, itu dosa besar. Yang kedua, wa uququl walidaini, durhaka terhadap kedua orang tua. Ini salah satu sebab orang mati su'ul khotimah, kalau dia durhaka sama orang tua. Kalau orang tua masih hidup, cepat-cepat minta maaf, minta redonya. Jangan sampai dia durhaka sama orang tua. Yang ketiga, wa qatlun nafsi, bunuh diri atau bunuh nyawa orang lain, itu dosa besar. Yang keempat, fokus kita di sini, wal yaminul ghamus, sumpah ghamus. Disebut ghamus karena merendam pelakunya ke neraka, yaitu sumpah palsu, sumpah dusta. Demi Allah, saya akan siap mensejahterakan rakyat. Nyata nggak? Yang ada rakyat sejahtera apa sengsara? Kan gitu. Nanti akan diminta pertanggungan jawab tuh. Mana disumpahnya pakai Quran? Qurannya dipegang apa dipegangin? Dipegangin ya? Iya, di bawah kepala. Ada yang nyindir, dipegangin ya gampang molos. Kalau zaman Umar bin Khattab pegang. Berat. Sumpah dengan menyebut nama Allah aja itu udah berat. Apalagi firman Allah 30 juz dipakai. Hadis terakhir keempat, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, annahu iftada yaminahu bi asyrati alaf, bahwa dia pernah menebus sumpahnya 10.000. Ini nggak dijelasin, entah 10.000 dirham mata uang perak atau 10.000 dinar. Jubair bin Mut'im bilang, saya tebus sumpah saya dengan 10.000. Tsumma qala, kemudian dia bilang, wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah, lau halaftu shadiqan, saya kalau bersumpah, saya sumpahnya benar ya. Wa innama huwa, sesungguhnya dia tadi saya tebus 10.000, syai'un iftadaitu bihi yamini, itu sesuatu yang saya tebus
akan sumpah saya. Ini kan memberi isyarat biar kata sumpahnya benar. Kalau sering-sering bersumpah itu juga kurang baik. Itu bicara isi sumpahnya benar. Bagaimana kalau isi sumpahnya kagak benar? Begitulah hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamil Awsat dengan isnad yang jayyid. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma'allam. Moga-moga bermanfaat, kita bisa berhati-hati menjaga lidah kita daripada mengumbar sumpah yang tidak pada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.